Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atan hasanatan tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, hadirin sidang salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat dan rahmat kepada kita. Kita berlindung kepadanya dari godaan-godaan setan dan dari keburukan-keburukan amal, baik yang tampak di hadapan manusia ataupun yang tidak tampak di hadapan manusia. Semoga hadirnya kita pada kesempatan kali ini menjadikan diri kita lebih dekat kepada Allah, lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa tersanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada seluruh imam kaum muslimin, dan kepada seluruh rakyat muslim yang senantiasa menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai petunjuk di dalam hidupnya. Semoga kelak kita salah satu yang mendapat daripada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kabarnya? Sehat semuanya? Pak Awir sehat insyaallah. Pak Haji Edi mana kau tak tampak? Ada beliau? InsyaAllah semuanya dalam keadaan sehat. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan membahas kitab kita, Kitab Ushul Tsalatsah, syarah daripada Kitab Ushul Tsalatsah yang masuk pada pembahasan keimanan. Dan yang ini akan kita bahas tentang iman, al-iman bil malaikah, iman kepada para malaikat. Seorang mukmin, yang dimaksud dengan beriman kepada malaikat adalah mengimani wujud malaikat itu ada. Wa huwa min ibadillah al-mukarram, dan malaikat adalah salah satu salah satu makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqallahu al-malaikah min nur, dan malaikat diciptakan Allah dari cahaya. Sedangkan jin khalaqallah minan nar, dari api. Mimmarijim minan nar, dari api yang bergejolak. Sedangkan malaikat dari cahaya. Min asyrafil ibad, dari salah satu hamba-hamba yang paling mulia yang pernah Allah ciptakan adalah malaikat. Yaf'aluna ma yu'marun, melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Wala ya'suna manahu anhu, dan tidak menyelisihi dengan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. La ya'sun, tidak pernah bermaksiat. Mereka memiliki akal, namun Allah angkat dari diri malaikat nafsu.
Tidak ada malaikat ingin menguasai dunia, tidak. Tidak ada malaikat ingin korupsi jabatan, tidak. Tidak ada malaikat yang kemudian tamak akan tugas-tugas yang diberikan Allah. Namun apa yang telah diciptakan Allah baginya, maka itu saja yang dikerjakan. Di antara malaikat adalah malaikat al-muqarrabun, malaikat yang dekat kepada Allah, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, malaikat Israfil alaihissalam, wal Mikala dan Mikail alaihissalam. Itu adalah salah satu malaikat muqarrab. Dan ada kemudian malaikat-malaikat di bawahnya, malaikat al-hafadhah yang menjaga diri manusia. Nanti kita bahas hadis-hadis yang menyatakan bahwasanya malaikat itu senantiasa ada di sekeliling kita. Dan kemudian malaikat penjaga gunung, malakul maut, malaikat maut. Ada di antara malaikat yang itu menjadi saksi atas kehidupan manusia dan kematian manusia adalah malaikat maut, malakul maut. Itu sekian banyak kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan ada yang di antara mereka diciptakan malaikat al-musabbihun, mereka yang hanya mengatakan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Di antara mereka ada yang raki'un, hanya bersujud saja, sujud saja kerja mereka. Ada yang kerja mereka hanya ruku saja, sajidun, raki'un, hanya mereka yang bersujud, hanya yang berruku saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalil-dalilnya? Maka dalilnya setelah hidayah datang dari Allah Subhanahu wa taala, dalil naqliyah, dalil yang berupa nas dalam Al-Qur'an. An-Nisa ayat yang 136, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yakfur", barang siapa, wa may yakfur, sesiapa saja yang mengkufuri, yang dia kafir, billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka balasannya adalah dia telah sesat yang amat jauh sekali. Wa may yakfur, yang dia kafir terhadap Allah, malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul, kepada yaumil akhir. Kalau qadar nanti masuk kepada ayat yang lain. Dhalalan ba'ida, salah satu bukti itu adalah sebuah ibadah. Allah berikan ancaman bagi mereka yang meninggalkan. Allah berikan ancaman kepada mereka yang meninggalkan. Artinya iman kepada malaikat, salah satu makhluk Allah ini, adalah salah satu pokok dalam beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Pokok. Mereka yang mengingkari bahwa ada malaikat, maka mereka telah kafir. Kafir secara umum, namun kafir ta'yin nanti kita lihat. Kafir ta'yin, kafir yang tunjuk hidung, kafir itu susah, nanti ada syarat-syaratnya. Mereka telah kafir dan mereka telah sesat yang amat jauh, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang sangat masyhur, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Wa idz qala rabbuk, ketika Allah Rabbmu, dan ingatlah. Apa kemarin kita bahas tentang kalimat id, hamzah maksur, hamzah yang kasrah bertemu dengan kalimat dzal, yang itu maskun, yang itu mati, sukun. Idz wa idz qala, dan ingatlah kejadian dulu yang pernah terjadi dan sungguh pasti pernah terjadi. Qala rabbuka lil malaikah, ketika Allah berfirman kepada para malaikat, aku akan menjadikan di muka bumi khalifah.
Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Wahai Allah, Engkau akan menjadikan di muka bumi orang-orang yang berbuat kerusakan dan orang-orang yang akan menumpahkan darah. Dalam tafsir, mengapa malaikat kemudian berkomentar seperti ini? Karena telah diciptakan jin terlebih dahulu di muka bumi, baru malaikat. Dan jin ketika diciptakan mereka saling bunuh-bunuhan. Jin ketika diciptakan dengan bergejolak mereka saling menumpahkan darah, berbuat kerusakan. Maka malaikat berkomentar, apakah Engkau wahai Rabb akan menjadikan orang-orang yang seperti itu lagi di muka bumi? Maka wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami wahai Rabb, malaikat seluruh kami ketika diciptakan nusabbihu bihamdik, kami hanya mensucikan Engkau dengan segala pujianmu. Wa nuqaddisu lak, dan mensucikan zatmu. Qala, maka Allah kemudian berfirman membantah malaikat saya. Qala inni a'lam. Qala inni, sesungguhnya aku a'lam, tahu tentang apa yang akan aku ciptakan yang disebut dengan al-ins, atau diciptakan yang disebut dengan al-bashar, manusia diciptakan min tin, dari tanah. Maka ketika Adam fa'allamal adama asma'a kullaha, maka ketika Adam diciptakan, disuruh Adam hafalkan seluruh nama-nama benda. Allah ajarkan Adam menghafal seluruh nama benda, dan Adam mampu menyebutkan seluruh nama benda yang ada di alam semesta, seluruhnya satu persatu kepada malaikat. Maka malaikat kemudian baru mengakui terhadap apa yang diciptakan. Nah, ini tentang malaikat. Malaikat adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang amat mulia di sisi Allah. Namun ketika manusia yang diberikan akal, diberikan nafsu, ketika akal mampu mengendalikan nafsu, maka di saat itulah manusia jauh lebih tinggi dibandingkan dengan malaikat. Betapa banyak para sahabat, di antaranya Utsman bin Affan. Para malaikat pun malu. Para malaikat pun malu untuk berjumpa dengannya. Para nabi termasuk Rasulullah malu ketika Rasulullah berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq, berjumpa dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pernah tersingkap betisnya, hampir terlihat lututnya. Namun ketika Utsman bin Affan masuk, seorang yang sangat pemalu dan malu para malaikat dengannya, serta Rasulullah malu, maka Rasulullah langsung menutup daripada betisnya. Utsman bin Affan salah satu. Ibadallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan betapa banyak nantinya para malaikat yang sudah tahu tentang seseorang yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Al-Quraisy, dari Quraisy. Seorang Muhammad bin Abdullah adalah salah satu manusia yang itu seluruh malaikat mendengar namanya, seluruh malaikat tahu, karena engkaulah surga ini tidak dibuka selamanya sampai engkau datang. Ketika Rasulullah akan membukakan pintu surga, memberikan syafaat kepada ahli surga agar masuk ke dalamnya, maka yang pertama kali membuka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian dalam ayat-ayat yang lainnya, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wal jibrila wal mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Barang siapa yang memusuhi Allah, malaikat, rasul-rasulnya, diantaranya Jibril dan Mikail, fa innallaha aduwwun lil kafirin, maka Allah yang menjadi musuh baginya. Ada ancaman di situ.
Artinya beriman kepada malaikat sangat-sangat menjadi pokok dalam hati seorang muslim. Kemudian dalam ayat yang lain, ayat An-Nisa, masih An-Nisa ayat 172, la yastankifal masih ay yakuna 'abdan lillahi walal malaikatul muqarrabun. Ini adalah statement, pernyataan Allah menyatakan la yastankif, tidak sombong Al-Masih Isa bin Maryam untuk menyembah kepada Allah. Walal malaikatul muqarrabun, tidak pula kemudian malaikat yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat-malaikat yang lainnya adalah malaikat yang membawa arasy dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita ceritakan ada 8 malaikat yang membawa arasy Allah Subhanahu wa taala. Dan arasy ketika kemudian dilemparkan ke kursi Allah Subhanahu wa taala bagaikan khatam, bagaikan cincin yang dilemparkan di padang pasir yang amat luas besarnya arasy. Sedangkan alam semesta dilemparkan ke arasy, maka seperti cincin yang dilemparkan ke padang pasir. Sedangkan kemudian arasy dilemparkan ke kursi seperti cincin pula, artinya sangat besar. Kursiyuhus samawati wal ard, kursi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bersayapnya? Maka bertanya tentang itu adalah bid'ah, kata Imam Malik bin Anas. Tidak tahu kita bagaimana, namun istiwa maklum. Baik ibadah Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis dalam sahihain diceritakan, inna baitul makmur yadkhulu fiha, sesungguhnya Baitul Makmur, Baitul Makmur adalah salah satu tempat di langit-langit dunia yang itu yadkhuluna fiha, akan masuk setiap hari Allah ciptakan sab'ina alfan malaikah, sebanyak 70.000 malaikat masuk ke dalam Baitul Makmur, tidak keluar, wala ya'uduna min, tidak keluar sama sekali, Allah ciptakan saja. Atatis sama, dan malaikat-malaikat yang ada di langit, seluruh langit 7 lapis langit, semuanya penuh, semuanya tertutup, tidak ada sejengkal atau 4 jari, tidak ada, artinya tidak ada sejengkal seperti ini. 4 jari, tidaklah 4 jari di langit kecuali alaihim malaikatun sajidun, kecuali ada malaikat yang itu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika malam-malam Lailatul Qadar, semoga Allah menyampaikan kita pada Ramadan, malam Lailatul Qadar, kenapa amat tenang angin, kenapa kemudian amat tenang kemudian matahari memberikan sinar? Karena saat itu malaikat yang di langit semuanya sedang mensucikan Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh penduduk langit saat itu sedang memberikan kerahmatannya kepada seluruh alam. Tenang saat itu seluruhnya, dan itu sungguh ada di antara malaikat hafazah. Malaikat hafazah adalah malaikat yang melindungi diri kita, yang hampir kita mungkin seharusnya mati meninggal dunia, namun kemudian masih hidup selamat. Maka ketahuilah atas kehendak Allah, min amrihi, dari urusan Allah salah satunya adalah menyelamatkan manusia dengan mengirim malaikat-malaikat yang ada. Betapa banyak kemudian kejadian-kejadian yang terjadi seperti itu. Di pondok kami dulu ada kepala sekolah di Darussahadah namanya Ustaz Imran. Para asatidzah di Jawa mungkin pernah tahu kejadiannya. Di daerah Simo, Boyolali, beliau mengendarai sepeda motor. Kemudian sepeda motor tersebut bertabrakan dengan bus. Bus itu dengan sepeda motor banding berapa kira-kira Pak? Banding 10 lebih ya, artinya besar tabrak. Kemudian kita lihat bahwasanya motor tersebut masuk di bawah kolong bus. Orang-orang menyangka meninggal, mati orangnya, meninggal nih orangnya, pasti meninggal. Maka kemudian tiba-tiba dari satu tempat beliau keluar.
dan kemudian menyeret motornya keluar, balik langsung ke Darus Syahadah, ke pondok kami. Tak ada lecet luka sedikit pun. Subhanallah. Subhanallah. Banyak kejadian-kejadian seperti itu. Dalam hadis Al-Bukhari menyebutkan Rasulullah bersabda, yata'aqabu fikum malaikatun bin nahar wa yata'aqabu fikum wa malaikatun bil lail. Ada malaikat di antara kalian yang dia mengiringi kalian di pagi dan petang, di setiap hari dan di setiap malam ada yang berkeliling di muka bumi, yang kemudian membawa catatan amal di setiap Senin dan Kamis. Catatan amal diangkat, maka di situ malaikat bergantian, yang menjaga pagi dibawa ke atas, turun yang menjaga malam. Yata'aqabu fikum, yang itu selalu berkeliling. Nanti kita ambil dari logika daripada malaikat, ada asar-asar yang melekat dalam keilmuan ini. Maka kemudian dalam hadis-hadis yang lain, idza kana yaumul jum'ah, hadis yang lain disebutkan idza kana yaumul jum'ah, dalam hadis Bukhari ini, ketika hari Jumat, maaf, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik, ketika yaumul jum'ah, di hari Jumat, kana malaikatun yaktubuna fi babin min abwabil masjid. Setiap hari Jumat percayalah bahwasanya ada malaikat di pintu sana, ada malaikat di pintu sana, ada malaikat di pintu sana, ada malaikat di pintu sana. Yaktubun, mereka mencatat hamba-hamba yang masuk ke dalam masjid. Fal awal fal awal, yang pertama datang, kemudian yang selanjutnya, kemudian yang selanjutnya dicatat oleh para malaikat. Fa idza jalasal imam, ketika imam, seorang khatib telah naik ke mimbar menyatakan salam, jalasa imam, fa tawus suhuf, maka ditutup buku yang dipegang malaikat tersebut. Yastami'una dzikra wa ja'u, maka kemudian seluruh malaikat yang mencatat di pintu-pintu masjid tersebut duduk di hadapan khatib. Saat itu dia mendengarkan kalimat-kalimat dari khatib. Yaktubun yastami'una dzikra, dia mendengarkan dzikra, yaitu zikir berupa ayat-ayat dan hadis Rasulullah SAW, mendengarkan sang khatib. Maka di situ ada malaikat yang mencatat amal-amal di hari Jumat. Ada malaikat kemudian, tidaklah kalian bersalawat, bima makna kepadaku, kata Rasulullah SAW, tidaklah kalian bersalawat kepadaku, melainkan ada malaikat yang yatufuna bil laili wan nahar, mereka berkeliling di pagi hari dan di malam hari, mendengarkan dari setiap hamba yang mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mengatakan seperti itu, kemudian didengarkan oleh para malaikat yang berkeliling, langsung masuk ke makam Rasulullah SAW, menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Rasulullah membalas setiap salam dan salawat tersebut. Maka imani, perbanyak salawat, sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada malaikat yang mencatat, ada malaikat yang langsung menyampaikan. Imani bahwasanya ada malaikat yang ketika kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, maka itu pasti sampai kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian apa yang menjadi dalil akliyah, dalil logika dari hal ini adalah kisah para sahabat yang itu melihat para malaikat di perang Badar. Kisah para sahabat melihat malaikat di perang Uhud, di perang Badar, di saat-saat kaum muslimin berhadapan dengan 1000 kafir Quraisy dan kaum muslimin hanya 312 atau 313 orang pasukan. Maka saat itu Rasulullah berdoa kepada Allah. Kisah ini diceritakan oleh Allah dalam Quran surat Al-Anfal, bagaimana kemudian Allah mengirim junud dan tarau, junud para pasukan yang tidak mampu dilihat oleh mereka, orang sebagian orang muslimin dan sebagian mereka orang dan seluruh mereka kaum musyrikin.
Hanya kemudian mereka kaum muslim diberikan rasa kantuk dalam peperangan, dan kantuk, rasa ngantuk dalam peperangan itu rahmat. Namun dalam kajian itu adalah satu musibah gitu, ngantuk dalam kajian. Jadi diberikan satu ketenangan, dan ketika para sahabat ingin memukul pedangnya ke leher kafir Quraisy, itu meleset. Tahu para sahabat itu meleset, ngantuk para sahabat. Namun terpotong leher orang tersebut, terpotong, tertebas, mati. Rupanya ada yang memukulnya, yaitu para pasukan malaikat, para pasukan yang terlihat putih-putih membawa senjata, pedang dan tombak, yang itu membantu para sahabat. Dan itu betul-betul ada, betul-betul ada. Kadang-kadang yatamatsalu li malakun, dalam hadis Bukhari disebutkan Rasulullah SAW bersabda, yatamatsalu li malakun. Kadang-kadang malaikat ketika datang kepadaku, dia menyerupai rajulan, bentuk seseorang laki-laki. Bentuk malaikat dia menyerupai seorang laki-laki. Dan salah satu yang kadang-kadang diserupai adalah bentuk Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Dia salah satu seorang yang sangat rupawan di kalangan sahabat Rasulullah SAW. Dan ketika malaikat ingin menyamar sebagai manusia, membentuk diri Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Ketika itu hadis yang sangat masyhur adalah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika bertanya, "Mal iman?" Apakah itu iman? Ketika malaikat Jibril menyerupai bentuk manusia datang kepada Rasulullah, meletakkan lututnya ke lutut Rasulullah, kedua telapak tangannya di atas paha Rasulullah, mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, apa itu Islam? Wahai Muhammad, apa itu iman? Wahai Muhammad, apa itu ihsan? Wahai Muhammad, kapan terjadi yaumul qiyamah?" Maka dikatakan oleh Nabi Muhammad, "Al-mas'ulu anha bi'a'lama minasail." Maka orang yang ditanya tidak lebih tahu dibanding yang bertanya, kata Rasulullah. Karena Rasulullah sudah tahu bahwasanya yang berhadapan dengannya bukan manusia, adalah malaikat. Maka disebutkan ciri-ciri ma'amaratuha, dan apa ciri-cirinya hari kiamat akan ada. Maka disebutkan antari dan ummatu rabbataha, akan banyak seorang ibu melahirkan tuannya. Bisa jadi dua kemungkinan manusia dikatakan di akhir zaman seperti ini adalah ibu dan ayah dijadikan seperti pembantu oleh anaknya, atau kemudian saat itu terjadi perbudakan. Artinya akan ada peperangan di akhir zaman, sehingga kemudian ada perbudakan. Seorang tuan, seorang sayyid, seorang ayah menikahi budak, dan kemudian budak tersebut melahirkan seorang anak yang menjadi tuan karena lahir kemudian dari seorang budak, dan ayahnya adalah seorang tuan sayyid. Ini kemudian tentang bagaimana sahabat menyaksikan adanya malaikat. Dan kemudian ditanyakan kepada Umar, "Atadruna man Sa'il?" Ya Umar, kamu tahu yang bertanya tadi? Ketika fantalaqa, berlalu malaikat Jibril ini yang menyerupai manusia, fantalaqa, dia pergi. Maka ditanyakan kepada Umar, "Kamu tahu yang bertanya?" "Allahu wa rasuluhu a'lam." Yang paling tahu tentang itu adalah Allah dan Rasulnya. Maka dikatakan, "Fa innahu Jibril atakum." Sesungguhnya dia adalah Jibril telah mendatangi kalian dalam bentuk manusia. Yu'allimakum dinakum, yang dia datang mengajarkan tentang agama, tentang Islam kepada kalian. Dan kemudian salah satu daripada dalil logika adalah adanya syaitan yang dikatakan oleh manusia, karena syaitan di antara seluruh ahlul milal, mereka yang mengakui agama Nasrani, mereka yang menjadi pengikut Zabur Nabi Daud, mereka yang menjadi pengikut Nabi Musa, orang-orang Yahudi mengakui adanya satu makhluk yang bernama jin, bernama syaitan. Maka di situ yang gaib tidak memustahilkan seseorang yang tidak nampak secara gaib wujudnya tidak ada. Itu dari logika, dan pasti ada, apalagi setelah dikabarkan dan seluruh miliar manusia dari Nabi Adam mengimani yang namanya malaikat.
Dan kemudian hifdzul insan, betapa banyak anak-anak kecil yang itu terjaga. Pernah lihat mungkin ayah bunda ada kecelakaan yang itu ada anak kecil yang seharusnya hancur badannya, namun kemudian dilihat masih hidup utuh, tidak terjadi ini dan itu, betul-betul ada malaikat. Ini tentang kisah para malaikat yang kemudian menyamar sebagai manusia, malaikat-malaikat yang kemudian memang betul-betul ada dilihat oleh para sahabat ketika dalam peperangan. Dan itu dalam kisah-kisah yang masyhur tentang karamah orang-orang yang ada di Syam, di Palestina. Syam terbagi menjadi 4 negara, Palestina, Suriah, dan kemudian Lebanon, satu lagi Yordania. 4 negara ini menjadi saksi atas peperangan akhir zaman kelak, dan sampai saat ini telah dimulai peperangan akhir zaman di sana. Maka mereka langsung melihat, beberapa orang melihat bahwasanya itu bukan anggota kita, namun siapa mereka? Ternyata mereka dibantu dalam keadaan-keadaan yang seperti itu oleh Allah dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, junud, para tentara yang tidak dilihat oleh mata manusia. Baik ibadallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, imani adanya malaikat di antara kita, dan malaikat yang mencatat amal, raqibun atid, yang mencatat amal baik dan buruk kita. Ada raqibun atid di kanan dan kiri kita, dan senantiasa kemudian mencatat amal perbuatan baik. Kalau seseorang berkeinginan kemudian melakukan kebaikan, langsung dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Namun ketika amal buruk akan dicatat, dia menunggu akankah seseorang ini kemudian akan bertaubat kepada Allah atau menarik ucapan atau perbuatannya. Bergetar malaikat ketika akan mencatat amal perbuatan buruk, saking takutnya kepada Allah, karena yang dicatat adalah satu kemaksiatan, penyelisihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking takutnya bergetar, ditunggu seorang hamba tersebut, mudah-mudahan dia angkat kata perkataannya atau perbuatan buruknya tersebut. Ini imani. Kalau seandainya kita beriman, mudah-mudahan kita akan menjaga segala tindak tanduk ucapan kita, dan kemudian kita imani bahwasanya yang menyampaikan rezeki ada malaikat, yang kemudian meninggal itu adalah yang mencabutnya para malaikat seluruhnya. Dan bukti yang paling otentik salah satunya adalah matinya seorang manusia. Matinya seorang manusia adalah sebab dicabutnya roh dari orang-orang. Orang mungkin bisa menyangka dia sakit jantung kemudian meninggal, namun bisa jadi ruhnya telah diangkat. Orang-orang mengatakan dia sakit jantung, ada yang mengatakan dia jatuh ketika jalan ke masjid, padahal dia jatuh karena nyawanya dicabut misalnya. Maka imani bahwasanya yang mencabut nyawa adalah malaikat, dan itu bukti bahwasanya kita adalah giliran-giliran yang kemudian akan dicabut nyawanya oleh para malaikat. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala akan keburukan amal-amal kita, dan semoga kita istiqomah dalam keislaman kita, dan kemudian semoga keberkahan terlimpahkan kepada kita dan kepada keluarga. Semoga yang sakit di rumah kemudian Allah angkat sakit-sakitnya, yang kemudian masih malas melakukan ibadah Allah berikan kemudahan untuk melakukan ibadah. Ibadallah, ada benar datang dari Allah dan Rasulnya, kesalahan datang dari diri kami pribadi. Allahu a'lam bishawab, wallahu waliyut taufiq wasadat, wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.